Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi ya tentang resiko gagal bayar di pinjaman online, yaitu pinjol ilegal teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin kalian terjerat di aplikasi ilegal ya, kalian bisa simak terus video ini ya, jangan di skip teman-teman ya. Karena di video ini saya akan berbagi tips cara menghadapi pinjol ilegal misalkan kalian telat bayar ataupun kalian diancam sebar data. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman ya. Oke, nah di sini sudah saya dapat WA ya, dapat WA dari pihak penagih pinjol ilegal. Jadi saya screenshot teman-teman ya. Jadi buat teman-teman misalkan teman-teman mau telat bayar di pinjol ilegal, sudah pasti kalian akan dapat WA contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada poster foto, selfie KTP, kemudian ada tulisan ya. Kalau lu blokir nomor ini, maka tidak perlu kutunggu detik itu juga ku sebar data kau. Jadi ini resiko teman-teman ya. Resiko misalkan kalian mau jatuh tempo ataupun telat bayar di pinjol ilegal. Jadi resikonya seperti ini. Jadi saran saya seperti apa ya buat teman-teman? Saran saya yang pertama-tama kalian gak usah panik ya. Misalkan kalian sudah diancam ataupun diteror, contohnya seperti di layar ini teman-teman ya. Nah, yang bisa kalian lihat seperti ini, kalian nggak usah panik. Resiko telat ataupun mau telat di pinjol ilegal memang seperti ini, ya, memang seperti ini. Jadi kalian nggak usah panik, ya. Nah, di sini ada poster foto selfie pas pengajuan, ya, pas pengajuan ataupun foto KTP kalian itu akan disebar katanya. Dah. Pertanyaannya, seperti apa Bang cara menghadapi ya? Bagaimana Bang cara menghadapi misalkan kita sudah dapat WA seperti ini? Yang pertama-tama kalian harus kuat mental, itu yang pertama-tama. Dan yang kedua kalian gak usah panik ya, gak usah panik. Nah, gak usah panik gimana Bang? Misalkan kita sudah diancam, kalian gak usah takut. Kalau kalian takut semakin diteror. Ya contohnya ini, kalau kalian blokir ada yang WA kayak gini dari pihak pinjol. Itu ketahuan kalau kalian sudah takut ya, pastinya disebar data pasti ya. Sebarnya kemana? Bisa ke seluruh kontak ataupun ke sosial media. Kalau kalian takut ataupun memblokir nomor yang WA seperti ini. Nah, jadi ini intinya dari pihak penagih. Misalkan teman-teman blokir, ketahuan menunjukkan kalau kalian itu takut dan panik. Nah, cara menghadapinya kalian berani aja, ada WA seperti ini kalian balas kayak ini contohnya. Nah, ini sebagian ya, iya Pak masih belum ada dana Pak ya, ini masih cari-cari Pak, sabar ya Pak. Ya intinya kalian berani balas WA-nya. Ya, kalau kalian balas WA-nya artinya kalian nggak panik dan tidak takut. Ya oh benar-benar nggak ada. Kalaupun ada sebar data mungkin ya tidak ke seluruh kontak. Karena pengalaman saya waktu itu memang seperti itu. Ada beberapa kontak mungkin 3 atau 4 orang. Kalau kalian berani, kalau kalian memblokir, bahkan kalian ada WA ya kalian hapus, kemudian kalian ganti nomor, itu bisa saja disebar ke seluruh kontak setiap hari. Karena banyak pengalaman dari teman-teman subscriber saya yang telat bayar, mau telat bayar kemudian ada WA blokir atau ganti nomor. Ketahuan kalau kalian takut, akhirnya kontak-kontak kalian diteror terus menerus. Agar apa? Agar dari pihak penagih ya, agar kalian yang telat bayar itu panik, semakin panik akhirnya kalian mencari dana talangan untuk melunasi. Agar apa? Kontak-kontak kalian agar tidak ditelepon atau disebar data setiap hari. Kalau kalian berani gak bakalan, karena dari pihak pinjol ilegal juga takut kalau kalian berani. Artinya kalau orang ini pintar berarti nggak takut kita dilaporin seperti itu, karena ini pinjol ilegal. Makanya saya sering bikin konten tentang pinjol ilegal. Sering saya teleponin di pinjol ilegal itu. Bahkan saya marah-marahin. Artinya saya nggak takut, nggak panik. Karena cara penagihan dari pihak pinjol ilegal ini, ya caranya kalau Anda nggak bayar data Anda kami sebar, itu sudah pelanggaran. Bahkan kontak kita sudah dikirim. Kita belum telat itu foto kita itu sudah disebar ke kontak darurat. Mungkin di luar kontak darurat ada 1-2, itu belum telat. Nah seperti itu.
Sebenarnya kan nggak boleh main sebar data, nggak boleh. Makanya kalian harus lebih berani ya. Resikonya seperti itu. Karena pinjol ilegal itu mencari orang yang panik. Semakin kalian panik, semakin kalian ditakut-takuti. Kalau kalian berani, nggak bakalan pinjol ilegal meneror terus menerus, nggak sampai lama. Kalau teman-teman panik, banyak yang panik itu ya. Di WA kayak gini, ini nomor kontak kita. Jadi pinjol ilegal itu bisa menyadap kontak-kontak kita yang ada di HP. Misalkan teman-teman hapus, itu percuma karena data kalian sudah di mereka, sudah di save, sudah disimpan. Kalian nggak bayar ya otomatis kalau kalian takut ditagih seperti ini pasti disebar ke seluruh kontak. Gitu loh. Ya kan, kita kan nggak punya jaminan di pinjol, makanya pinjol bisa mengambil data kontak kalian. Kalau kalian mau gagal bayar kemudian kalian restart HP, hapus kontak, ya percuma. Sebenarnya itu percuma karena data kalian pertama kalian daftar itu sudah di mereka, disimpan, jaga-jaga. Kalau kalian nggak bayar disebar data. Kalau saya pribadi meskipun di save di sana, saya nggak pernah takut, bahkan saya yang telepon. Bahkan kalau saya diteror, saya teror balik di sana. Nah, kalau kita berani, lebih berani, di sananya yang takut, dari pihak pinjolnya yang takut gitu loh. Kalau disebar data wajar lah, ada sih mungkin 2 orang atau 3, 4 orang itu wajar. Kalau nggak disebar sama sekali ya mungkin gimana sih, ya kan. Tapi setidaknya kalau kalian berani tidak bakalan disebar ke seluruh kontak ataupun ke sosial media ya. Banyak loh manfaatnya teman-teman. Kalau kalian berani itu terornya mungkin 2 minggu sudah berhenti, nggak sampai berbulan-bulan. Karena kalau kalian takut itu 2 minggu, 3 minggu tetap berlanjut kalau pinjol. Seperti itu. Nah seperti ini, apa nggak panik? Kalian nggak usah panik ya. Nah ini memang seperti ini resiko pinjol ilegal kalau nggak bayar. Bahkan ini ada sebagian yang diedit fotonya ya, diedit-edit. Nah seperti ini kontak-kontak kayak gini ya. Jadi kontak kalian itu sudah di mereka gitu loh ya. Ini buat ancaman kalau kalian nggak bayar. Kalau Anda nggak bayar, data Anda kami sebar. Kalau kalian takut, disebar beneran ke seluruh kontak. Kalau kalian berani ya enggak sih, mungkin 3 orang atau 4 orang ya, seperti itu. Kalau teman-teman pengen aman betul ya kalian bayar sih, seperti itu. Jadi ini cuman berbagi. Kalau kalian ikuti arahan saya, boleh-boleh aja. Kalau kalian ganti nomor terserah gitu loh. Jadi intinya kita itu berbagi. Kita bukan menyalahkan karena banyak teman-teman kita yang terjerat di pinjol ilegal itu paniknya sudah ya berlebihan gitu loh. Jadi kalau kalian saran saya, kalau kalian telat bayar, kalian nggak usah takut, nggak usah panik, hadapi aja. Ada WA balas ya, contohnya seperti ini. Iya Pak, masih belum ada dana. Iya Pak, masih cari dana. Gitu-gitu aja teman-teman ya. Ya, jangan terlalu takut pinjol ya. Pinjol aja, apalagi pinjol ilegal. Kan banyak teman-teman yang menyarankan pinjol ilegal wajib digalbay kayak gitu. Karena apa? Karena cara penagihannya ya bikin orang ketar-ketir ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya berani saja hadapi apapun resikonya, gak usah takut ya. Gak ada resiko pidana, gak ada apa-apa, cuman gertak-gertak aja. Semakin kalian takut, semakin dari pihak pinjol semakin jadi meneror kalian. Tapi kalau kalian semakin berani, dari pihak pinjol tidak bakalan ngapa-ngapain ya. Kalaupun sebar data mungkin beberapa aja, tidak ke seluruh kontak. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.